Belum pernah terjadi selama 9 tahun, hampir 10 tahun kekuasaan Jokowi, ada menteri yang berdiri mengajak rakyat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Ketika Pak Mahfud MD membentuk Satgas Anti Pemilu, maka ditangkap oleh publik. Sangat jelas ajakan Menteri Polhukam untuk melawan politik cawe-cawe sebagai sumber kecurangan pemilu. Kan petisi 100 minta Jokowi dimakzulkan. Ngeri buat teman-teman yang belum tahu apa itu makzul, dimakzulkan, pemakzulan. Dalam KBBI, makzul itu diberhentikan dari jabatannya. Dalam hal ini Jokowi ya, diberhentikan sebagai presiden. Yusril soal pemakzulan Jokowi. Ini tidak akan berhasil. Sebenarnya pemakzulan itu kan dasarkan pasal 7B dari Undang-Undang 45. Kalau presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas apa sih yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap pasal 7. Masukkan itu nggak ngerti saya, dan saya juga terus terang sedih juga ya, kok sampai begitu rame kita mengundang, ada juga pejabat negara yang ikut-ikut juga lagi berkomentar mengenai itu. Saya pun nggak mendengar itu apa sih. Kalaupun dilakukan pemajulan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan? Isu atau masalah yang sengaja digulirkan oleh beberapa orang untuk membangun narasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu, kita tahu sebetulnya mereka paham bahwa melakukan pemakzulan terhadap presiden itu tidak mudah. Pemakzulan adalah ranahnya partai politik dan DPR. Bapak menanggapinya seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Bapak menerima mereka? Ada protokol yang mereka lalui. Dan tentu Bapak tahu maksud dan tujuan mereka berjumpa dengan Bapak. Etis nggak? Elok tidak? Sementara Bapak menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan Bapak juga adalah seorang calon wakil presiden. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Isu pemakzulan Presiden Jokowi ini digagas oleh tim petisi 100, di mana di dalamnya ada Faisal Assegaf, ada juga Rama Sarita, dan juga ada beberapa tokoh lainnya. Dan dalam gagasan tersebut mereka menghendaki agar pemilu kali ini atau pilpres tanpa Jokowi, karena menurut mereka bahwa Jokowi terlibat satu kasus yakni nepotisme, dan mereka sangat meragukan yang namanya pemilu itu jujur, adil, lurus, bebas dan rahasia itu sangat disangsikan karena presidennya masih Presiden Jokowi. Oleh karena itu mereka menghendaki agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan. Dan niat dari tim petisi 100 ini sudah mereka sampaikan melalui Menko Polhukam dan diarahkan untuk bertemu DPR, dan proses tentunya akan berlanjut seperti apa sesuai dengan prosedur. Namun dalam video kali ini kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan bagaimana reaksi atau respon dari para tokoh, di mana di dalamnya ada Profesor Yusril Iza Mahendra yang merupakan pakar hukum tata negara, ada juga Menko Parves Luhut Binsar Panjaitan, dan juga ada beberapa tokoh lainnya serta para netizen menanggapi niat dari para tim petisi 100 untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Namun sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa kepada sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya untuk terus mengikuti video-videonya. Baik, dengan tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke videonya. Belum pernah terjadi selama 9 tahun, hampir 10 tahun kekuasaan Jokowi, ada menteri yang berdiri mengajak rakyat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Ketika Pak Mahfud MD membentuk Satgas Anti Pemilu, maka ditangkap oleh publik. Sangat jelas ajakan Menteri Polhukam untuk melawan politik cawe-cawe sebagai sumber kecurangan pemilu. Kalau dulu sistem parlementer orang datang ke DPR dengan fakta-fakta untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto, maka mungkin di era presidensial saat ini
kita lupakan saja parlemen, gunakan Satgas anti pemilu, kita ajak seluruh mahasiswa, rakyat datang ke Menko Polhukam, sodorkan fakta-fakta terhadap praktis politik cawe-cawe yang dimulai dari MK berimbas kepada faktor-faktor lain. Kalau bicara soal bukti, ini ruang publik, bukan pengadilan. Jadi semakin banyak yang datang ke Menko Polhukam mengadukan fakta-fakta yang tersedia akibat politik cawe-cawe, maka sebenarnya kita mengarahkan satu pendekatan cara lain untuk menurunkan Presiden Jokowi. Karena ingat Pak Ikra, Jokowi sangat membuat seluruh para pembantunya sangat solid. Beberapa menteri yang digantikan, yang diturunkan tidak berani melawan Jokowi. Tapi hari ini Mahfud MD jauh lebih berani dari oposisi. Pertanyaannya, apakah kita berani bersinergi dengan Menko Polhukam yang sudah membuka pintu untuk melakukan apa yang dimaksud? Kalau rakyat mau revolusi silakan, kalau rakyat mau people power silakan. Itu terucap loh dalam forum kami dengan Menko Polhukam. Baik sobat sekalian, barusan kita menyaksikan bersama pernyataan dari Faisal Assegaf, salah satu tim dari Petisi 100, yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, dan ia mengatakan bahwa belum pernah terjadi ada seorang menteri yang mengajak rakyat untuk melawan presiden. Dan baru kali ini terjadi ketika Menko Polhukam Mahfud MD yang membentuk tim Satgas ini. Dalam arti bahwa baru Prof. Mahfud inilah seorang menteri yang berani melawan presiden. Dan seperti kita ketahui bahwa Prof. Mahfud juga merupakan salah satu kandidat. Beliau menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Tentunya juga langkah ini sudah bisa dibaca. Rakyat tidak bisa dibully, tidak bisa ditipu, tetapi memang situasi terjadi seperti itu, kita sudah bisa paham mengapa Prof. Mahfud bisa berani seperti itu. Kenapa baru sekarang? Kalau memang itu kejanggalan-kejanggalan, kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini, kenapa dibiarkan? Kenapa baru sekarang ada munculnya keberanian itu? Dan di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak logis, di mana Prof. Mahfud mengatakan bahwa memang mereka bertemu saya, tetapi saya katakan bahwa ini sulit dan bukan ranahnya saya, harusnya ke DPR. Tetapi Faisal Assegaf mengatakan bahwa ya Prof. Mahfud menerima mereka dengan baik dan menyarankan mau revolusi kah, mau people power, silakan. Berbicara soal people power, kita sudah melihat sudah beberapa kali upaya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, namun gagal. Itu terbukti bahwa memang Presiden Jokowi dicinta rakyatnya. Tetapi Faisal Assegaf mengatakan bahwa ia berada di depan atau di balik dari rakyat sendiri. Itu rakyat yang mana? Jangan borong 1-2 orang punya kepentingan lalu diborong semuanya menjadi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana dan rakyat Indonesia yang seperti apa yang meminta atau mewakilkan suaranya kepada tim Petisi 100 ini. Nah, ini yang memang patut dipertanyakan, karena ini memang kalau kepentingan 1-2 orang jangan diborong, digeneralkan, semua adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya mari kita ikuti video berikutnya. Gerakan Petisi 100 minta Jokowi dimakzulkan. Ngeri buat teman-teman yang belum tahu apa itu makzul, dimakzulkan, pemakzulan. Dalam KBBI, makzul itu diberhentikan dari jabatannya. Dalam hal ini Jokowi ya, diberhentikan sebagai presiden. Ngeri. Permintaan ini diinisiasi oleh Gerakan Petisi 100 yang di dalamnya juga ada beberapa tokoh nasional. Salah satunya Amin Rais. Dijawab ya. Mereka meminta Jokowi dimakzulkan karena dianggap Jokowi itu cawe-cawe, nepotisme, melakukan pelanggaran etik. Tapi jika dilihat dari syarat pemakzulan itu sendiri, dalam undang-undang itu ada beberapa, di antaranya terbukti melakukan pelanggaran pidana, terbukti melakukan perbuatan tercela, juga ada sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pertanyaannya, Jokowi bisa nggak dimakzulkan? Ya bisa enggak, karena prosesnya juga panjang banget. Pertama mesti diusulkan oleh DPR melalui hak angket, juga diajukan ke MK, ditinjau dari segi hukum dan lain-lain, diserahkan lagi ke DPR, dibahas dalam sidang rapat paripurna, lalu diusulkan ke MPR. Panjang banget. Menurut kamu gimana? Baik sahabat sekalian, memang kalau ditinjau dari undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pemaksulan seorang presiden ini, tentunya juga memang tidak ada unsur. Jika
telaah kurang lebih harus memenuhi salah satu unsur dari 5 unsur yang sesuai dengan peraturan itu, bahwa ya Jokowi harus melakukan korupsi, harus melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini pembunuhan, harus terima suap, dan ada beberapa poin lainnya, ya, melanggar ideologi, lalu melanggar kepantasan atau etika atau norma, ya. Tetapi jika ditelaah, diperhatikan, justru tidak ada unsur di mana di dalamnya untuk menjatuhkan atau memakzulkan Presiden Jokowi. Oleh karena itu memang prosesnya juga akan ribet dan panjang. Yang jelas ini hanyalah situasi yang diganggu dalam rangka Pilpres sebenarnya. Karena memang jika dilihat dan diperhatikan, ada salah satu paslon yang memang sudah berdasarkan survei itu unggul jauh dan nyaris menembus angka atau batasan yang diberikan untuk bisa memenuhi peraturan atau persyaratan untuk bisa pemilu itu satu putaran, Pilpres itu satu putaran. Sehingga dengan demikian, ya tentu kita sudah bisa menduga sejauh mana arah serangan ini. Bukan tanpa dasar, tetapi tentunya juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka upaya ini patut dijalankan. Baik, ketika kita mendengarkan istilah pemaksulan dan juga unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, kira-kira apa komentar dari seorang profesor pakar hukum tata negara, Pak Yusril Issa Mahendra? Kira-kira komentarnya seperti apa terkait isu pemaksulan Presiden Jokowi? Mari kita saksikan videonya. Prof. Yusril soal pemakzulan Jokowi. Ini tidak akan berhasil. Sebenarnya pemakzulan itu kan dasarnya pasal 7B dari Undang-Undang 45 Presiden itu merupakan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas apa sih yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap pasal 7B itu, dan 100 orang yang menandatangani petisi supaya Pak Jokowi maju itu kan kemarin bertemu dengan Pak Mahfud MD. Saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemakzulan itu bukan urusannya Menko Polhukam, itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR, apakah mau respon adanya pemakzulan ini atau tidak. Saya justru sebelumnya menyangka ya apa yang diucapkan atau oleh anggota PDIP Pak Masinton Seribu ya, yang pada waktu itu mau mengadakan angket ya, angket terhadap kemungkinan ada intervensi dari presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya, kalau itu bisa jadi pemakzulan dong. Kalau ada angket dilakukan, lalu kemudian akhir dari angket itu kan adalah pernyataan pendapat. Kalau DPR berpendapat presiden melakukan apa, misalnya perbuatan tercela, jadi dasar bagi impeachment. Tapi kan apa yang diletakkan oleh Pak Masinton hilang begitu aja. Dan kalau sekarang ini tiba-tiba mau ada pemakzulan ya tanpa dasar yang jelas dan tanpa dukungan politik dari DPR. Apa sih mau dimaksudkan? Itu nggak ngerti saya, dan saya juga terus terang sedih juga ya, kok sampai begitu rame kita mau, dan ada juga pejabat negara yang ikut juga lagi berkomentar mengenai itu. Saya pun nggak mendengar itu. Apa sih? Kalaupun dilakukan pemakzulan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan? Dan tidak bisa. Waktu kan banyak sekali. Jadi ngapain kita bikin keributan politik yang tidak perlu menurut saya? Ya udahlah, sekarang tinggal tanggal 14 Februari Pilpres ya sudah, kita tunggu aja, jomblo saja sesuai hati nurani kita masing-masing. Baik sahabat sekalian, menurut Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang ngapain melakukan proses pemaksulan ke prosedurnya atau prosesnya juga cukup lama, dan waktu Pilpres sudah dekat. Kenapa kita harus melakukan kegaduhan politik ya? Kegaduhan di situasi politik seperti ini. Sehingga beliau mengharapkan sebaiknya fokus saja untuk Pilpres dan juga pemilu. Karena itu waktunya sudah begitu mepet. Karena memang kalau dilihat dari prosedurnya, itu cukup ribet dan panjang sebenarnya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa pendapat dari salah satu tokoh. Tentunya ini juga merupakan salah satu tim dari Prabowo Gibran. Mari kita dengarkan apa pendapatnya. Isu atau masalah yang sengaja digulirkan oleh beberapa orang untuk membangun narasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu, kita tahu sebetulnya mereka paham bahwa melakukan pemakzulan terhadap presiden itu tidak mudah, sulit dan hampir tidak mungkin ya. Tetapi mereka memerlukan
manuver itu untuk terus-menerus mengganggu Pak Jokowi, mengganggu Presiden, yang intinya adalah mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya tujuan mereka tidak soal pemakzulan, karena mereka tahu akan sulit dan tidak mungkin, tapi mereka nyata-nyata ingin memisahkan Pak Jokowi dari Pak Prabowo, dan isu itu betul-betul isu yang dibuat untuk mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo. Jadi melihatnya lebih ke gerakan politik elektoral ya? Ya, ini betul-betul gerakan politik elektoral. TKN bagaimana sikapnya? Ya, tidak terganggu. TKN tidak terganggu, tim kami tidak terganggu. Kami tahu itu manuver politik saja di level elit, dan bahkan pertemuannya sempat difasilitasi dan diterima oleh salah satu cawapres kita, meskipun atas nama Menko Polhukam. Tapi kita tahu semua sudah membaca ini manuver politik pemilu, dan TKN kita semua di sini menganggap biasa saja, tidak ada yang luar biasa, karena itu bagian dari membangun narasi politik saja. Baik sahabat sekalian, itulah penjelasan atau respon dari salah seorang anggota TKN dari Prabowo Gibran. Menurutnya bahwa isu pemakzulan Presiden Jokowi ini tujuannya bukan tujuan utamanya itu memakzulkan Presiden Jokowi sebenarnya. Karena apa artinya memakzulkan, toh masa jabatannya juga sebentar lagi akan selesai. Tetapi tujuan utama di sini yang menurut salah satu anggota TKN Prabowo Gibran ini, bahwa ini adalah upaya untuk menjauhkan Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Dan ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengganggu kemenangan Prabowo. Dan menurut beliau bahwa TKN sendiri tidak terganggu dengan situasi ini, karena mereka paham bahwa ini adalah manuver politik yang dilakukan oleh kubu sebelah, sehingga menurutnya bahwa itu tidak mengganggu sama sekali terkait dengan kesiapan dan juga kesulitan tim di TKN Prabowo Gibran, sehingga menurutnya ini adalah hal biasa dan manuver politik yang dilakukan. Tentu publik juga tahu, bisa membaca ini arahnya nanti kemana ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari netizen berikut ini. Saya mau bicara mengenai narasi pemakzulan ya. Narasi pemakzulan itu sebenarnya nggak serius, karena sama sekali nggak ada pemicunya. Apalagi kelompok yang mau makzulkan juga bukan siapa-siapa. Mereka kan bisa tampil di media karena di endorse oleh Mahfud MD, diterima oleh Mahfud, dan disediakan media. Jadi ini bukan peristiwa politik, tapi ini adalah strategi marketing untuk menaikkan elektabilitas Mahfud. Ini adalah panggung ya yang dibuat oleh Mahfud, di mana Mahfud menjadi good guy-nya. Sama seperti pengakuan Mahfud beberapa hari lalu bahwa pemerintah berusaha agar Anies tidak jadi capres, tapi dia yang membela. Jadi ini strategi marketing agar Mahfud terlihat heroik ya. Jadi ini bukan beneran urusan pemakzulan. Sayangnya ya, skenarionya kurang teliti. Jadi malah kelihatan settingannya. Saya coba paparkan ya, di mana kurang telitinya. Pertama, mau makzulkan presiden, kok datangnya ke menteri? Mau bicara kecurangan, mau melaporkan kecurangan pemilu, kok lapornya ke menteri? Ini kan pengetahuan umum, bukan pengetahuan yang sulit, bahwa ini bukan ranahnya menteri. Ya. Logikanya ya, menteri itu kan pembantu presiden. Masa presiden mau dilengserkan, tapi datangnya ke pembantu presiden? Ya, akal sehat manapun pasti bilang ini konyol. Dan memang benar, ketika bertemu Mahfud MD di kantor kementerian, orang-orang ini dikuliahi oleh Mahfud di depan media bahwa kalau urusan pemakzulan itu ke DPR, urusan dugaan pelanggaran pemilu itu ke Bawaslu dan DKPP. Jadi seolah-olah mereka ini yang datang itu orang-orang yang nggak paham, dan Mahfud orang hebat
yang mengajari mereka. Jadi itu pertama ya. Kedua, namanya mau bertemu menteri, pasti ada yang namanya penjadwalan, siapa yang mau bertemu, apa agendanya, semuanya kan sudah jelas di awal ya. Artinya Mahfud sudah tahu apa agenda mereka mau datang bertemu dia. Karena agenda itu bukan kewenangan dan ranahnya dia, ya seharusnya pertemuan itu ditolak. Tidak terjadi. Dan pertemuan itu tidak perlu ada. Karena Mahfud sendiri pun mengakui bahwa ini bukan kewenangannya dan bukan ranah kementeriannya. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka akhirnya bertemu? Ya tentu karena Mahfud inginkan pertemuan itu. Mereka diberikan tempat dan media untuk bersuara. Lalu Mahfud jadi tokoh heroik di sana. Jadi skenarionya itu seolah-olah masyarakat lebih percaya Mahfud daripada presiden, lebih percaya Mahfud daripada Bawaslu dan DKPP. Saran saya ya Pak, perbaiki skenarionya. Jelek banget skenarionya. Jadi kelihatan apa nggak natural actingnya. Jadi itu saran saya, tolong kalau mau bermain seperti ini, tolong perbaiki skenarionya Pak. Jelek. Baik sahabat sekalian, memang pernyataan Bapak ini sangat masuk akal ya. Mau melengsarkan atau menjatuhkan presiden, kok datang minta bantuannya ke pembantu presiden, itu kan lucu. Dan memang tidak masuk akal. Lalu telaahnya aja tadi cukup bagus, bahwa seorang menteri, jika ada satu atau dua orang atau tim atau kelompok yang mau bertemu dengannya, tentunya sudah diagendakan. Dan kira-kira tujuan untuk mereka bertemu itu apa tujuannya. Dan kalau memang Pak Mahfud berpikir bahwa pemaksulan itu bukan ranahnya, ya tentunya juga memang masuk akal tadi dijelaskan, harusnya sudah dibatasi dan langsung diarahkan bahwa langsung ke DPR, tidak perlu bertemu dirinya. Tetapi kalau harus prosesnya bertemu dirinya dulu, maka sangat masuk akal menurut Bapak ini bahwa ini adalah bagian dari strategi marketing, bagaimana untuk meningkatkan elektabilitas seorang Prof. Mahfud, sehingga publik membaca dan menilai bahwa Prof. Mahfud itu benar-benar heroik dan benar-benar membantu proses ini, sekalipun itu bukan ranahnya, tetapi di situ diarahkan untuk bertemu DPR dan seterusnya. Dan memang kalau diperhatikan, memang skenario ini gagal sebenarnya. Jadi menurut Bapak ini, ya rubah dulu skenarionya, karena skenarionya ini rakyat kecil pun tahu, ikut kebaca ini ya, sehingga strategi marketing untuk meningkatkan elektabilitas Mahfud ini pun juga jadinya gagal. Ya kalau memang upaya-upaya seperti ini terus dilakukan, bukan elektabilitasnya makin meroket, tetapi makin nyungsep sebenarnya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa pendapat atau komentar dari netizen yang satu ini. Tangkap itu Presiden Jokowi, tangkap itu Gibran, tangkap itu ipar presiden. Ya, selamat menjelang malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kembali saya Dr. Gideon di hari Senin 15 Januari 2024. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kita dengar ya dari PT barusan, seorang bapak begitu lantang dan begitu juga pede dan yakin mengatakan tangkap Pak Jokowi, tangkap iparnya, tangkap Pak Gibran. Aduh, ini tambah ngawur lagi ya. Ini kok jadi banyak tahun politik, banyak yang ngawur, banyak yang tidak waras, dan banyak juga yang ngaco dan tidak mengerti hukum dan undang-undang atau konstitusi. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau tangkap presiden, kesalahannya itu apa? Kesalahan pelanggaran apa yang dilakukan presiden, pidana apa yang dilakukan presiden, itu ada dalam konstitusi. Syaratnya mutlak ada dalam konstitusi kalau presiden mau dianggap dimajurkan atau dipidanakan. Nah kalau hanya asumsi suara-suara yang sumbang, yang nggak ngerti tentang koridor hukum atau juga unsur-unsur pidana yang dilakukan, aduh, ini bapak tadi ini orang hukum kah atau orang sedang bermimpi gitu? Lagi menghasut rakyat. Ini kan namanya memecah belah bangsa Bapak Ibu. Ini namanya kan betul-betul membodohi, membohongi, menghasut, memprovokasi dan juga memperdaya rakyat.
Kasiannya rakyat kita diperdaya, dibohongi oleh orang macam begini Bapak Ibu. Hanya demi kekuasaan, terus-menerus menggulirkan narasi yang keliru, yang ngawur. Stop membohongi rakyat. Stop membodohi rakyat. Stop memperdaya rakyat. Stop memprovokasi rakyat. Stop menghasut rakyat. Rakyatku, jangan mau dibodohi ya, jangan mau dibohongi. Indonesia, pastikan kita semua bersatu. Kita sebuah patuh hukum dan kita mentaati hukum dan kita mengerti hukum. Jangan tiru apa yang dikatakan Bapak tadi, dan jangan dipercaya karena orang seperti ini adalah pencabul bangsa. Orang yang rakus dan haus akan kekuasaan, sehingga segala cara mereka membangun narasi-narasi yang sesat yang betul-betul membodohi dan membohongi kita semua Bapak Ibu. Indonesia cerdas ya. Terkait dengan sesuatu yang harus kita pahami Bapak Ibu, semuanya ada koridor hukum, semuanya ada unsur-unsur harus mutlak dipahami. Tidak boleh hanya karena sentimental, karena asumsi dan juga karena selera, karena ketidaksukaan, lalu kita bilang yang ngawur kayak tadi. Oke, Indonesia cerdas ya. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dasar Bapak Ibu. Salam transformasi untuk kita semua. Dasar mantap untuk Prabowo Gibran. Baik sahabat sekalian, ya pernyataan dari seorang advokat tadi, Dr. Gideon, beliau menanggapi apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf terkait pernyataannya untuk Jokowi, Iriana, iparnya Jokowi, Gibran, Kaisang harus ditangkap ya dan diadili. Dan ini memang pernyataan ngawur sebenarnya. Jadi tanggapan dari advokat ini memang masuk akal bagi pernyataan ngawur. Karena memang bagaimanapun upayanya itu sangat tidak masuk akal karena tidak memenuhi unsur. Sehingga perlu ditinjau secara hukum yang lebih baik lagi baru memberikan pernyataan, sehingga tidak blunder seperti ini. Baik, mari kita saksikan apa tanggapan netizen berikut menanggapi video di mana tim Petisi 100 berkuar-kuar untuk memaksulkan Presiden Jokowi. Mari kita saksikan videonya. Jokowi, lalu Gibran, dan Iriana. Kok sekalian ndak jan etes sekalian kamu daftarin laporin. Saya heran ya. Sudah tua-tua, seharusnya waktunya sadar ya. Tapi masih ya, menuruti kebencianmu terhadap keluarga Pak Jokowi ya. Sebetulnya kamu menikmati program-program Pak Jokowi ya, tol-tol yang sudah bagus kamu lewati, tapi kamu selalu teriak ya, mencari kesalahan Pak Jokowi. Apakah dirimu lupa dan kapan sadar untuk mengoreksi diri sendiri yang masih banyak kekurangan dan kesalahan? Karena ya, mengupas, mengoreksi, mencari kesalahan orang lain itu hal yang paling gampang. Yang paling susah adalah mengoreksi diri sendiri, dan itu kadang yang membuat kita lupa. Sebelum seperti yang Pak RR ya, yang sudah terlebih dahulu kepanggil, goyau sadar dan menjadi lebih baik, orang yang bersyukur, ataupun mungkin ya karena sesuatu hal, pesanan dari suatu kelompok atau golongan ya. Akhirnya ini selalu kau dengungkan, dan orang-orang itu selalu orang-orang itu. Kalau Anda teriak pemaksulan segala macamnya ya, yang kamu hadapi bukan cuma Pak Jokowi, tapi masyarakat mayoritas yang dulu dan sekarang masih cinta dengan kinerja Pak Jokowi. Itu yang kamu hadapi ya. Jangan membuat keruh keadaan Indonesia yang sudah damai ini dengan ulah-ulah kelompokmu. Kalau kamu cinta tanah air, buktikan perdamaian, persatuan dan kesatuan. Mengkritis pemerintah
silahkan, tapi jangan mengambil keuntungan dari niat kelompok karena pesanan suatu kelompok atau golongan. Ya. Salam sehat, salam waras, dan selalu belajar introspeksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Salam Gemoy. Baik sahabat sekalian, itulah pendapat dari salah seorang netizen yang menanggapi tim petisi 100 yang berkuar-kuar untuk menangkap Presiden Jokowi, Ibu Iriana, ipar dari Pak Presiden Jokowi, dalam hal ini pasti adalah Pak Anwar Usman dan juga Gibran serta Kaisang ya. Lalu tanggap dari netizen ini agak lucu ya, kenapa tidak sekalian dengan Jan Etes, cucu dari Jokowi ya, kenapa hanya mereka yang lain? Ini artinya bahwa memang rakyat juga atau warga sebenarnya juga ya merasa lucu dengan tindakan yang diambil atau langkah yang diambil oleh tim petisi 100 ini ya. Mereka selalu berkuar-kuar untuk memaksulkan dan juga menangkap Presiden Jokowi beserta keluarganya. Dan di sini menurut netizen tadi bahwa ini adalah ya, sebuah pesanan sesungguhnya dari seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Kemudian yang berikut, ia pun mengingatkan bahwa apa yang diupayakan oleh tim petisi 100 ini, yang ia hadapi bukan hanya Jokowi dan keluarganya, tetapi yang mereka hadapi adalah rakyat Indonesia yang 75% lebih yang masih puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Sehingga itu yang perlu mereka ingat baik-baik. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan apa reaksi dari seorang ya putra dari Indonesia Timur, yaitu dari NTT. Beliau memang salah seorang saat ini merupakan salah seorang pendukung dari Anies Baswedan, tetapi beliau sangat mengagumi dan mencintai Presiden Presiden Jokowi ya, sehingga apa yang ia sampaikan ini ia meresponi dengan ya nada yang sangat tegas, karena sekalipun dia saat ini berada di tim 01, tetapi ia tidak terima ketika seorang Presiden Jokowi ya harus dimaksulkan dengan cara yang tidak elegan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Baik, mari kita saksikan videonya. Bicara pemakzulan adalah ranahnya partai politik dan DPR. Bapak menanggapinya seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Bapak menerima mereka? Ada protokol yang mereka lalui. Dan tentu Bapak tahu maksud dan tujuan mereka berjumpa dengan Bapak. Benar sekali. Etis nggak? Elok tidak? Sementara Bapak menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan Bapak juga adalah seorang calon wakil presiden. Dan Bapak menerima kelompok masyarakat yang datang kepada Bapak berbicara tentang wacana pemakzulan presiden. Pertanyaan saya, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang masih menjabat hingga hari ini, dan presidennya adalah Insinyur Haji Joko Widodo, punya malu nggak Bapak menerima kelompok masyarakat yang datang dengan tujuan membicarakan pemakzulan presiden? Kalau ada yang sempat berpikir, apalagi sampai mewacanakan pemakzulan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ketahuilah, saya pertegas lagi, ketahuilah bahwa ketika ada percobaan pemakzulan Presiden Jokowi, disitulah kalian akan melihat ganasnya kemarahan rakyat. Apabila benar-benar ada upaya-upaya pemakzulan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, pada titik itulah kalian akan melihat dengan mata sendiri betapa ganasnya kemarahan rakyat. Kepada yang terhormat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, terutama saudara-saudaraku yang berada dan berasal dari Indonesia Timur. Apapun yang sedang terjadi hari ini di dunia politik, jangan pernah durhaka terhadap Jokowi. Kita anak Timur, dari Bapak Jokowi kita tahu apa itu perhatian negara. Dari Bapak Jokowi kita merasa bagian dari Indonesia. Jangan pernah lupakan Jokowi. Jangan.
Jangan kita menjadi anak-anak durhaka. Jangan. Ingat, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Periode demi periode bergulir. Pemimpin berganti pemimpin. Tapi ingat, baru di era Bapak Jokowi, kita orang Timur merasa punya pemimpin. Baik sobat sekalian, itulah ungkapan kekesalan dan kekecewaan dari seorang Jens Oni, salah satu putra dari Indonesia Timur, dari NTT, yang menanggapi ya isu pemaksulan Presiden Jokowi. Dan dalam video yang sama juga beliau menyampaikan dan mengingatkan kepada anak-anak dari Indonesia Timur agar jangan pernah durhaka terhadap Presiden Jokowi. Karena dari Presiden Jokowi kita bisa tahu tentang kehadiran sebuah negara untuk rakyatnya, dan juga dari Pak Presiden Jokowi kita tahu dan merasakan bagaimana menjadi bagian dari Indonesia itu. Dan memang bukan juga sebuah rahasia lagi, tetapi karena Presiden Jokowi sangat sering berkunjung ke Indonesia Timur, tidak hanya berkunjung tetapi banyak hal yang ia bangun ya, yang mungkin selama ini kesan orang Indonesia Timur itu adalah pembangun Indonesia itu sifatnya Jawa sentris, tetapi dengan munculnya seorang pemimpin yang luar biasa seperti Pak Jokowi, Indonesia Timur turut merasakan, menikmati kue pembangunan itu. Sehingga menurut Bang Jens Oni ini, ia sangat kecewa jika seorang Menko Polhukam harus menerima tim PTT 100 datang untuk menyampaikan ide niat mereka untuk memaksulkan Presiden Jokowi. Padahal beliau sendiri adalah anak buah pembantu dari Presiden Jokowi itu sendiri. Karena secara hierarki atau struktur, ya menteri adalah pembantu presiden. Tetapi bagaimana seorang pembantu menerima orang dengan niat untuk menjatuhkan tuannya sendiri. Jadi itulah yang menjadi kekecewaan, kekesalan dari Bang Jens Oni. Baik, selanjutnya mari kita ikuti sebuah video tanggapan dari salah seorang ibu yang juga seorang netizen terkait dengan isu pemaksulan ini. Mari kita saksikan videonya. Cari sendiri berita seperti apa Jokowi pasang badan buat negara ini. Urusan nikel, urusan Freeport, urusan batu bara, urusan minyak, segala macam. Jadi singkatnya adalah Jokowi pingin mencari pengganti yang sekuat dia. Gitu. Tadinya dia mikirnya Ganjar, tapi setelah Ganjar menyatakan diri bahwa oh terserah Bu Ketum untuk urusan menteri dah segala macam untuk urusan segala macam. Nah, jadi Jokowi mikir kalau sama Mega aja si Ganjar takut, gimana Ganjar bisa menghadapi Amerika? Gimana Ganjar bisa menghadapi Eropa? Itu aja. Jadi yang mau dicari itu adalah orang yang kuat dan berani. Itu bolak-balik Jokowi udah ngomong. Gitu loh. Masa yang kayak gini gak nyantol sih di kepala? Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden obah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, masalah wibawa negara, itu yang saya nggak. Baik sahabat sekalian, menurut ibu tadi memang sangat masuk akal ya, bahwa memang Jokowi lagi mencari pengganti bukan bermaksud untuk memperkaya dirinya atau untuk memperkuat bisnis dan lain sebagainya yang ia punya, tetapi sesungguhnya mencari orang yang kuat, yang tidak mudah disetir oleh siapapun, dan yang menemukan ada dalam diri Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo bukan petugas partai, karena Prabowo adalah ketua partai, bukan seperti yang lain hanya menjadi petugas partai yang tentunya hak prerogatifnya pun bisa diintervensi oleh si ketum itu sendiri. Oleh karena itu Jokowi justru lebih memilih mendukung Prabowo, itu ada dasarnya. Itu semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena menurutnya, kalau hanya dengan Ibu Megawati saja Ganjar sudah takut, bagaimana ia bisa menghadapi Amerika dan Uni Eropa. Dan itu tentu Jokowi memiliki alasan mengapa ia lebih memilih mendukung Prabowo Subianto. Bukan karena anaknya ada di dalam, tetapi jauh dari itu. Tentu sudah dengan pertimbangan yang penuh, ia harus memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto. Karena ia tahu setidaknya orang yang memiliki keberanian untuk melawan asing itu adalah Prabowo Subianto.
Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Angkel ya terkait dengan isu pemakzulan ini. Mari kita saksikan videonya. Jokowi mau dimakzulkan? Gimana pandangan Angkel? Ya, ini sebuah perkembangan yang menarik ya, tapi menyedihkan sebenarnya. Betapa sebenarnya kalau kita lihat motifnya, ini mereka pakai argumen bahwa Jokowi perlu dimakzulkan untuk menjamin pemilu yang berintegritas sebenarnya, tanpa menunjukkan bukti kecuali kemudian asumsi dan tuduhan-tuduhan. Di mana sebenarnya tidak berintegritasnya itu. Jadi bahwa bisa dibikin hipotesis, bisa dibikin tuduhan, ya, tapi pembuktiannya seperti apa. Ini menyedihkan karena sebenarnya motif yang kita tahu, kita paham dari orang-orang ini adalah mereka itu juga karena mereka terlibat dalam kontestasi ini, baik sebagai konsultan politik dari pihak kandidat tertentu, itu sebenarnya karena mereka melihat tidak ada kemungkinan untuk menang. Makanya mereka kemudian mengambil jalan non-elektoral. Jadi meneruskan upaya untuk mendowngrade ya sumber dari keunggulan Prabowo Gibran ini adalah Pak Jokowi, lalu kemudian dengan cara menghantam langsung Pak Jokowi dengan ancaman pemakzulan tadi. Jadi ini sebenarnya satu sikap petualangan politik yang berbahaya sekali, yang sebenarnya dilakukan harusnya tidak terjadi, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat menikmati demokrasi Indonesia hari ini. Kebebasan berbicara, kebebasan melakukan penelitian, kebebasan mempengaruhi dan membangun opini publik gitu ya. Kalah menang itu, mereka kalau mereka menang, mereka tidak pernah memperhatikan kritik orang, tapi pada saat mereka kalah, mereka menjadi sangat berlebihan, bahkan mengancam untuk merusak sistem demokrasi. Jadi kegiatan pemakzulan yang dipaksakan itu mengancam untuk merusak sistem demokrasi dan tidak peduli dampaknya terhadap keamanan masyarakat. Kalau terjadi kisruh, terjadi kekacauan seperti apa? Karena Pak Jokowi bagaimanapun, apalagi ditambah dengan Pak Prabowo, itu memiliki pendukung yang jauh lebih besar daripada kelompok-kelompok oposisi ini. Bagaimana kalau kemudian akhirnya terjadi benturan lagi? Ini kan buruk untuk kepentingan bangsa. Jadi upaya untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, untuk kepentingan kemajuan Indonesia ini menjadi terganggu oleh sikap-sikap kekanak-kanakan oleh orang-orang seperti ini. Ini yang menurut saya publik harus sadari bahwa bahaya ini. Ada orang yang tidak siap kalah, lalu kemudian siap melakukan tindakan yang melampaui batas, melanggar aturan, mengancam demokrasi, dan mengganggu atau membahayakan kehidupan orang banyak. Itu yang bahaya. Let's talk about a plan of impeaching a standing president atau rencana pemakzulan seorang presiden yang sedang menjabat. Ini berita panas banget, di mana-mana rame dan banyak orang yang bicara tentang ini. Karena ini juga buat masyarakat menjadi suatu hal yang perlu dikhawatirkan ya, karena kalau misalnya sampai ini terjadi, ngeri juga gitu. Pasti akan ada perpecahan, pasti akan ada ributan. So kita bahas satu persatu dari mulai gimana adanya rencana impeachment ini, di mana mulainya. Dari info yang saya dapat bahwa semua ide tentang pemakzulan ini berawal dari adanya petisi 100. Petisi 100 ini adalah petisi yang diajukan ke orang, dan ini disampaikan pertama kali kepada Menko Polhukam, yaitu Prof. Mahfud. Dan Prof. Mahfud di sana kayak menyarankan ini kewenangannya DPR lah, kamu mulai dari DPR kalau memang kamu punya rencana dan ide mau memakzulkan presiden, tapi itu sifatnya sih normatif, agak sulit gitu loh dia bilang. Dan buat saya, pandangan saya, satu, sebenarnya hal ini lucu karena di Indonesia, negara kita adalah negara demokrasi. Seorang presiden dipilih secara demokrasi, dipilih oleh rakyat. Kecuali sang presiden melakukan kejahatan, istilahnya kayak tindak pidana korupsi, terus mungkin ada pembunuhan atau pengkhianatan terhadap negara, atau mungkin dia punya kejahatan fisik, mungkinlah bisa diajukan untuk impeachment. Tapi kalau saat ini Presiden Jokowi memiliki approval rating itu 75% lebih, alasan impeachmentnya apa? Kalau buat saya ini adalah pure politik, karena orang-orang yang istilahnya mengajukan petisi 100 ini adalah orang-orang yang merupakan tim ses salah satu paslon. Jadi kalau bisa dilihat sih, sebenarnya kalau mau saya ngomong, menurut opini saya, bahwa ini adalah orang yang sedang panik karena elektabilitasnya tidak sesuai dengan harapan. Karena elektabilitas lawannya ternyata jauh daripada
dia dan jauh daripada apa yang dia kira. Jadi agak kesulitan mengejar gap di antara itu. Makanya cara satu-satunya adalah cara non elektoral yang dilakukan seperti ini gitu. Makanya petisi ini diajukan istilahnya. Jadi apa mungkin proses ini akan tetap berjalan misalnya? Apakah mungkin nantinya Presiden Jokowi akan dimakzulkan? Kalau masalah bicara mungkin ya possibility itu pasti selalu ada. Tapi kalau untuk alasannya untuk melanjutkan ini kayaknya udah nggak masuk akal, karena seperti yang aku bilang tadi bahwa approval ratingnya Presiden Jokowi itu tinggi. Jadi rakyat puas dengan hasil kerjanya dia sebagai seorang presiden, dan dia tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Jadi harusnya sih tidak bisa diproses. Tapi andai kata ada permainan ordal, ya kan, dan ini tetap diproses, ini juga nggak gampang. Jadi kalau ini pertama diajukan, dia harus masuk di DPR. 2/3 dari seluruh anggota DPR harus setuju dulu. Nah, andai kata 2/3 dari anggota DPR itu setuju, proses ini akan maju ke MK. Nah, di MK ini juga nggak sebentar waktu yang diambil. Nah, ini kalau misalnya MK katakanlah setuju lagi, ini langsung maju lagi ke MPR. 3/4 dari anggota MPR harus menyetujuinya dulu, baru bisa ada dilakukannya impeachment. Tapi kembali lagi, ketika nggak ada alasan untuk melakukan impeachment, seharusnya proses ini tidak dilakukan. Harus dilihat dari sudut pandang waktu, kayaknya hal ini juga udah nggak mungkin terjadi gitu loh. Impeachment sendiri perlu waktu proses berbulan-bulan, dan kita harus tahu sendiri, harus sadari sendiri bahwa masa jabatan Pak Jokowi sendiri juga udah di bawah 1 tahun gitu loh. Kalaupun ada impeachment ini hanya bikin rugi prosesnya aja yang sekian panjang, dan juga hanya buat pecah belah bangsa aja, karena Pak Jokowi itu dipilih secara demokrasi, dipilih oleh rakyat. Otomatis rakyat juga akan merasa marah karena adanya impeachment ini, karena seperti aku bilang tadi, rating approvalnya Pak Jokowi itu tinggi. Kecuali Pak Jokowi tidak bisa kerja, rating approvalnya rendah, terus dia ngianati negara dan segala macam, dia dimakzulkan, pasti akan ada yang marah. Tapi kalau dia berbuat sesuai right on track, nggak ada melanggar konstitusi, dilakukan pemakzulan, berani jamin akan ada keributan yang besar. Jadi buat orang-orang yang istilahnya punya ego yang besar demi mencapai suatu ambisi, please deh, lebih lihat ke greater good-nya, lihat kepentingan bangsa, jangan bikin pecah belah hanya karena keuntungan sebentar dan saat aja. Baik sahabat sekalian, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan isu pemakzulan Presiden Jokowi dan juga tanggapan dari para tokoh serta para netizen terkait isu ini. Memang jika kita perhatikan secara baik, isu pemakzulan Presiden Jokowi hanyalah bagian dari aksesoris dalam menyambut Pilpres dan juga pemilu ini ya. Dan itu kalau dikatakan sebagai aksesoris berarti hanya untuk menghias, ya, sebagai penghias politik kita kali ini. Karena biar bagaimanapun memang prosedurnya tidak masuk akal, tidak ada unsur yang dipenuhi untuk memakzulkan Presiden Jokowi, dan dari kategori waktu pun juga memang sangat lama untuk proses ini. Jadi kalau diperhatikan secara baik, dianggaplah bahwa ini bagian dari aksesoris atau pernak-pernik Pilpres dan juga pernak-pernik pemilu kita kali ini, sehingga itu bagian dari hiasan. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa yang berakhirnya mengganggu stabilitas politik dan juga keamanan nasional kita. Mari kita persiapkan diri secara baik untuk menyambut 14 Februari, bukan hanya sebagai hari Valentine, tetapi jauh lebih penting di situ adalah nasib 5 tahun Indonesia ini ke depan seperti apa, ada di tangan orang-orang yang nanti akan kita pilih pada tanggal 14 Februari mendatang. Oleh karena itu, isu yang sementara berkembang liar jangan dijadikan sebagai acuan, sebagai referensi, tetapi harus ditelaah secara baik dengan bijak untuk bisa sebelumnya mengambil keputusan, dipikirkan terlebih dahulu, agar keputusan itu tidak keliru atau tidak salah dan berakibat fatal dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik, kepada sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga sebelum kita akhiri, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada video yang akan datang. Terima kasih.